Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita bermain sambil belajar. Tetap menggunakan Molimut sebagai alat kita untuk membantu memahami, dan yang kita bahas kali ini adalah reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Ada 3 senyawa hidrokarbon, yaitu alkana yang memiliki ikatan kovalen tunggal, alkena ikatan kovalen rangkap 2, dan alkuna ikatan kovalen rangkap 3. Ibu mulai dari reaksi pada alkana. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau pembakaran. Reaksi oksidasi atau pembakaran adalah suatu reaksi yang bersama dengan gas oksigen. Nah, jika terjadi secara sempurna, maka suatu hidrokarbon yang bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jika tidak sempurna, maka akan menjadi arang atau karbon, atau nyebutnya jelaga, karbon monoksida, dan H2O. Nah, misalkan ada pembakaran dari ini C2H6. C2H6 adalah etana ya, C2H6. C2H6 bereaksi dengan gas oksigen ya. Dengan gas oksigen nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sambil dilihat, CO2 adalah senyawa yang berikatan rangkap 2 pada C dengan O-nya. Sedangkan H2O, ini H, ini O ya. Berbentuk huruf V, yang ini berbentuk linier. Kemudian ini tadi adalah etana. Inilah reaksi oksidasi secara sempurna pada alkana. Kemudian yang kedua adalah reaksi substitusi atau penggantian. Dalam hal ini, atom H pada alkana diganti atau disubstitusi oleh atom yang lain. Misalkan di sini ada CH4 metana. Digambar rumus strukturnya semacam ini, CH4 semacam ini, CH4 ya. Kemudian direaksikan dengan Cl2 atau klorin ya, ini Cl2 ya. Klorin seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan bagaimana? Kita lihat. Tadi adalah metana dengan klorin. Maka di sini akan terjadi penggantian satu atom H akan diganti dengan atom Cl. Nah, jadi atom Cl akan berpindah ke hidrokarbonnya, kemudian yang H akan bersama Cl. Sehingga di sini akan menjadi senyawa CH3Cl, yaitu klorometana, dan ini adalah HCl atau asam klorida. Nah, jadi seperti ini akan menjadi klorometana ya, ini klorometana CH3Cl dan HCl asam klorida. Jadi kalau digambarkan pada metana, ikatannya akan putus di sini misalkan ya, kemudian Cl2-nya di sini. Nah, ini Cl-nya dengan H bertukar tempat, diganti gitu ya. Sehingga yang tadi tempatnya H akan ditempati Cl. Tempatnya Cl diganti oleh H. Inilah reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi semacam ini bisa berlanjut. Misalkan ini nanti H yang ini direaksikan dengan Cl2 lagi. Ini reaksi dengan Cl2 lagi, demikian seterusnya ya. Sekarang Ibu contohkan tadi
CH3Cl. Pindah ke sini CH3Cl, direaksikan lagi dengan gas klorin. Maka seperti tadi mekanismenya, yang putus adalah H. Kemudian ini putus, ya. Sehingga tempatnya ini bertukar. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, ya. Sekarang Ibu sesuaikan dulu gambarnya. Ini yang berpindah adalah Cl-nya pindah ke atas. Kemudian yang bawah ini tetap tadi, ya. Sehingga akan menjadi senyawa Cl-nya sebanyak 2 diklorometana, kemudian HCl adalah asam klorida. Asam klorida. Ini tadi juga sama, asam klorida. Oh ya, ini kita tadi punya CH3Cl, ya, CH3Cl. Ini molimutnya CH3Cl, Cl-nya yang atas ini. Kemudian direaksikan dengan Cl2 lagi. Nah, maka yang terjadi adalah seperti tadi, tempatnya H akan bertukar dengan tempatnya Cl, kemudian Cl akan masuk ke hidrokarbon. Nah, jadi ada berapa Cl sekarang? Ada 2. Ini tadi metana tadi, sehingga diberi nama diklorometana. Dan ini adalah asam klorida. Nah, ini tadi kita membahas adalah reaksi substitusi. Sekarang berikutnya adalah reaksi eliminasi. Eliminasi itu artinya dihilangkan, penghilangan beberapa atom. Nah, untuk eliminasi adalah ciri khas dari reaksi pada alkana. Seperti ini tadi, substitusi dan eliminasi adalah ciri khas pada alkana. Untuk eliminasi adalah, tipsnya adalah dari ikatan tunggal diubah menjadi rangkap. Singkatannya TURA, tunggal rangkap. Reaksi eliminasi ini nanti kebalikan dengan reaksi adisi. Kalau reaksi adisi, rangkap jadi tunggal, disingkat ratu. Ya. Jadi eliminasi TURA, kalau adisi ratu. Kalian mudah ingat yang mana? Kalau mudah mengingat yang adisi, berarti eliminasi adalah lawannya. Adisi tadi ratu, adisi ratu, rangkap jadi tunggal. Berarti eliminasi adalah kebalikannya, ya, atau lawannya. Yang pertama, ini contohkan adalah propana. Propana CH3, ini boleh ditulis seperti ini ya anak-anak ya, jadi tidak usah bingung. Ini adalah H3C atau CH3, CH2, CH3 adalah propana. Kemudian nanti dipanasi, simbol segitiga ini adalah dipanasi. PT maksudnya adalah dengan katalisator platina. Katalisator adalah zat yang untuk mempercepat supaya reaksi segera terjadi. Nah, ini kan ikatan tunggal, maka akan putus ikatannya sehingga menjadi ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap, ini rangkapnya di sini jadi namanya 1 propena, dan tadi untuk H-nya kan yang sini berkurang berapa? Ini berkurang 1, ini berkurang 1. Jadi yang dihilangkan atau dieliminasi adalah H yang sini dan H yang sini. Kemudian itu membentuk gas hidrogen. Ini adalah propananya, ya. C3H berapa?
CnH2. N plus 2 berarti C3H8. Ini propana. Kemudian ketika sudah terjadi eliminasi, maka akan menjadi seperti ini. Lihat ada ikatan rangkapnya, yaitu 1 propena. Di sini untuk H hilang 1, di sini hilang 1, kemudian akan membentuk gas hidrogen, gitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi ini tadi propana, kalau ditulis rumus molekulnya tuh 23 C3H 3 tambah 2 tambah 3, 8 ya. Nah, sekarang berikutnya adalah reaksi pada ikatan rangkap. Yaitu ikatan rangkap itu ada alkena dan alkuna. Ciri khasnya adalah reaksi adisi. Rangkap jadi tunggal. Yang pertama adalah reaksi adisi pada halogen. Halogen adalah golongan 7A ya. Halogen golongan 7A. Ini halogen FClBrI. Tapi dalam suhu kamar dia dalam bentuk molekul diatomik sehingga F2, Cl2, Br2, I2. Nah, jika adisi dengan halogen yaitu F2, Cl2, Br2 dan I2, maka kalian lihat di sini yang jadi fokusnya adalah ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkapnya di nomor 2. Ini namanya 2 pentena. Ketika ada reaksi adisi, berarti Cl-nya ini sebagai pengadisi atau penambah. Sehingga nanti Cl-nya ini ya, Cl kan putus. Nah, nanti dia akan lari ke tempatnya ikatan rangkap tadi. Sini. Kemudian satunya sini. Nah, jadi yang diserang adalah tempatnya ikatan rangkap. Sehingga sini akan mengikat Cl ya, dan ini juga akan mengikat Cl ya, gitu. Nah, bagaimana nama senyawanya? Ini Cl, ini tadi ikatan yang baru ya, ikatan yang ini tadi kan putus ini, satu elektronnya ke sini, satu elektronnya ke sini, kemudian berikatan dengan elektron dari Cl2. Ini begini. Sehingga namanya apa? Yaitu nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 2 dan di nomor 3 ada kloro sebanyak 2. Di kloro, gitu ya. Kemudian bentar, Ibu tulis dengan tinta merah aja biar kelihatan ya. 2,3 di kloro pentana. Ingat tadi ikatan rangkap menjadi tunggal. Jadi asalnya pentena sekarang menjadi pentana. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaksi adisi Markovnikov, yaitu penambahan dengan asam halogen. Asam halogen disimbolkan dengan HX. Jadi X-nya ini menunjukkan unsur-unsur yang ada di golongan halogen, yaitu F, Cl, Br, I. Kemudian H ini adalah asam. Jadi asam halogen adalah HF, HCl, HBr, HI ya. Ini asam fluorida, asam klorida, asam bromida, asam iodida. Nah, tolong diperhatikan. Ini tipsnya adalah H
dari asam, ini H dari asam maksudnya yang ini, akan menuju ke C ikatan rangkap dengan H yang banyak. Nah, jadi kalau misalkan diganti kata-kata yang unik yaitu H ke H banyak. Nah, sudah banyak ditambah lagi, makin kaya lagi, gitu ya. Nah, sekarang tetap fokus kita ada pada ikatan rangkap. Lihat ya, di kiri ada C dan H, di kiri H1, di kanan C dan H2. Berarti yang banyak adalah yang mana? Yang kanan. Nah, sehingga nanti ini adalah H pada asam akan menuju ke kiri atau kanan. Yang kiri tadi H1, yang kanan H2. Berarti H menuju ke H banyak, berarti menuju ke yang kanan. Nah, begitu untuk H. Sedangkan Cl akan menuju ke sisi yang lain. Nah, jadi yang ini tadi asalnya CH2 ketambahan H sini 1 menjadi CH3. Sengaja Ibu tuliskan yang besar ya. Kemudian Cl-nya tadi pindah ke sini. Nah, maaf ini tulisannya kecil. Ya, Cl di situ sehingga namanya bagaimana? Yaitu nomor 1, 2, 3, 4. Tadi 1 butena akan menjadi ini 2 kloro. Ini bute atau buta? Betul, butana ya. Jadi ikatan rangkap pada ini sudah putus menjadi ikatan tunggal. Kita lihat dulu untuk molimutnya. 1, 2, 3. Yang sekarang Ibu tunjukkan dulu yang ini ya, yang adisi pada halogen ya, adisi pada halogen. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena. 2 pentena tadi diadisi dengan gas klorin ya, dengan Cl2. Maka ikatan yang ini, ikatan rangkap ini akan putus. Yang satu saja putusnya. Putus 1, kemudian yang kiri mengikat Cl, yang kanan juga mengikat Cl ya. Coba mengikat Cl, ini putus. Nah, jadi elektron pada atom C yang kiri akan berikatan dengan elektron pada C yang kanan. Maaf, C yang kiri akan mengikat elektron pada C klorin. Elektron yang pada karbon ini akan berikatan dengan elektron pada klorin. Demikian juga yang ini, elektron pada karbon ini akan mengikat elektron pada klorin, sehingga ada senyawa baru yaitu 2,3 dikloro-pentana. Ya, ini ya. Kemudian tadi yang Markovnikov tadi ya. Markovnikov tadi adalah 1, 2, 3, 4. 1 butena. 1 butena akan direaksikan dengan asam klorida. Nah, seperti tadi, berarti stressingnya fokus kita ada pada ikatan rangkap. Sehingga
ikatan rangkapnya akan putus salah satu. Kemudian lihat tadi H menuju ke H banyak. Yang kanan tadi hanya 2, yang kiri H1. Maka pada asam klorida untuk H akan lari ke kanan. Kemudian Cl-nya lari ke kiri. Nah, inilah senyawa yang terbentuk, yaitu 2 klorobutana. Lihat, ikatan rangkapnya sudah putus menjadi ikatan tunggal. Nah, begini ya anak-anak ya. Jadi kalian harus sabar untuk mengingat mana yang reaksi pada alkana dan alkena atau alkuna. Sekali lagi Ibu ingatkan, pada alkana itu ciri khasnya adalah substitusi, eliminasi. Eliminasi tura, adisi ratu. Adisi ada pada alkena dan alkuna karena reaksi pada ikatan rangkap. Alhamdulillah bisa.